pergi ke pasar setiap pekan. Sambil tangan memegang rantang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk semua sahabat yang sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mengayun sampan ke Filipina. Cakep. Anak bayi pakai gurita. Cakep. Para sahabat boleh di mana-mana. Asalkan hati kita tetap saling cinta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang ada di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya. Senang sekali saya Bobi Maulana bisa menemani sahabat semua di program yang insya Allah akan mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Di mana lagi kalau bukan di Sedekah Yuk, Bisa Yuk. Juga ditemani bersama guru saya, Masya Allah nih yang pantunnya jago banget, Ustadz Taufikur Rahman. Bisa aja kalau dia. Iya, hanya cuma 1-2 pantun aja kok. Kasih contoh. Selingan. Kasih contoh lagi. Soto babat sayur katuk. Cakep. Lagi puasa jadi obat ngantuk. Yeah. Oke, sahabat. Iya, Bobi. Sahabat. Sahabat, iya. Apa kabarnya nih? Masya Allah. Nih hari ini sahabat studio kita kedatangan murid, guru, serta orang tua dari SD Sumur Batu 06 ya. Alhamdulillah masih pada semangat nih? Semangat. Puasanya lancar? Pak Ustadz, nih waktunya kita mengumpulkan sedekah. Karena di program Sedekah Yuk ini kita ada program namanya Gerakan Sedekah Beras. Ya. Jadi Gerakan Sedekah Beras ini diharapkan bisa menginspirasi sahabat yang ada di rumah dimanapun berada. Amin. Untuk melakukan apa yang kita lakukan. Betul sekali. Dan Gerakan Sedekah Beras ini akan terus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Dan nantinya akan diserahkan atau diberikan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Kalau gitu nggak usah lama-lama, Pak Ustadz, yuk kita kumpulin yuk. Siap. Sedekah Yuk, Bisa Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat. Iya, Bobi. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih atas sedekah berasnya ya. Mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Di bulan yang penuh kebaikan ini kita doain mudah-mudahan murid-muridnya sehat, Ustadz ya. Amin. Amin. Nilai-nilainya bagus-bagus. Amin. Apa yang dimau terkabul. Amin. Terus juga nanti bajunya baru semua, sepatu baru semua. Amin. Tapi muka yang lama aja ya. Dan guru dan juga para pengajar dan orang tuanya semuanya sehat walafiat. Amin. Dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin. Alhamdulillah. Kain ihram dibawa dari Mekah. Cakep. Bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Cakep. Gak pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah. Cakep. Yang ada hartanya terus makin bertambah. Cakep. Amin. Allahumma amin. Nah, ini sahabat kan dari SD Sumur Batu 06. Ini di wilayah mana? Jakarta Pusat. Nah, sekarang Bobi bakal menantang warga-warga Jakarta Pusat yang diwakili oleh anak-anak, guru, dan juga orang tua dari SD Sumur Batu 06 ya, untuk bermain games. Kira-kira bisa atau enggak menjawab pertanyaan yang sudah kita siapkan ya. Nah, kita lihat gambar pertama. Silakan, layar gede. Nah, R sama dengan H. Ayo. Apa? Kasir. Apa? Kasir. Kasir. Oke, ini mesinnya mesin kasir. Tapi R sama dengan H. Ah, coba nanti kita keep dulu ya. Coba kita lihat gambar kedua. Silakan. Nah, ini ngapain nih? Makan. Giliran makan daripada kencang semua. Tang-tang lagi puasa. Makan ya. Sekarang gambar ketiga. Silakan. Nah. Sekarang kalau disatuin, siapa yang bisa? Aku. Kamu? Kasih makan kucing. Apa? Kasih makan kucing. Kasih makan kucing. Coba kita lihat. Kasir
R-nya diganti H jadi kasih. Makan, orang lagi makan ya, anak lagi makan. Terus gambar kucing. Kalau disatuin jadi kasih makan. Cakep. Nah sahabat, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, berbuat baik kepada hewan atau sedekah kepada hewan, Pak Ustadz ya. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sesuai dengan tema kita. Oh gitu. Ini suka berbuat baik sama hewan. Masya Allah. Nah, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Silvana dan Mama Mariati. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tepuk tangan lo, sahabat. Silvana suaranya bagus, Masya Allah Terima ya. kasih. Kalau buah jatuh tidak jauh dari parkiran apa tuh? Dari pohonnya. Dari pohonnya. Kalau anaknya suaranya bagus, mamahnya juga luar biasa. Apa bisa bagus? Gak heran karena Silvana ini adalah juara 3 dari Panggung Dubi. Salah satu program teleset di RTV. Makanya suaranya cakep banget ini, Masya Allah ya. Hobi aku tuh dari kecil bernyanyi dangdut. Karena aku tuh terpengaruh mama aku, dari dulu juga mama aku tuh penyanyi dangdut juga. Aku tuh orangnya tuh paling gak tega ngeliat kucing tuh kayak terlantar di jalan. Aku nih misalkan ngeliat kucing kayak terlantar di jalan, terus aku gak kasih makan, gak kasih bantuan, kayak gak ngobatin gitu. Aku tuh jadinya tuh rasanya tuh pengen nangis, terus hati aku tuh kayak gimana ya, kayak nggak tenang gitu, kayak ada rasa penyesalan juga. Terus kalau misalkan aku udah ngasih tuh, hidup aku tuh jadi kayak seneng aja, entah kenapa jadi seneng. Masya Allah. Burung gelatik tinggi terbangnya. Cakep. Dia lupa pulang ke kandangnya. Silvana udah cantik orangnya. Bagus lagi suaranya. Burung gelatik naik delman. Cakep. Insya Allah bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Masya Allah. Sahabat. Iya. Nah, jadi Sahabat-sahabat. udah kompak banget ini. Jadi Silvana ini, sahabat, ini suka banget sama kucing. Suka berbuat baik sama kucing. Iya. Ada kucing lagi kelaparan, dikasih makan. Sepiring berdua malah katanya ya. Oh enggak. Terus kalau ada kucing kakinya terluka, diobatin gitu. Pertanyaannya, kamu suka banget sama kucing? Sesuka itu? Emang boleh sesuka itu sama kucing? Boleh dong. Aku emang dari kecil itu udah suka banget sama kucing, karena awal-awalnya tuh aku suka karena mama sih. Terus sama ayah itu tuh dulu juga pet shop, jadi sering kayak ngenalin kucing-kucing, dan lama-lama aku suka. Terus makin lama ya melihara, terus makin banyak, sampai akhirnya tuh dulu pernah 20 ekor. 20 ekor? Banyakan kucing sama penghuni rumahnya ya? Penghuni rumah ada berapa? Silvana, Mama, terus siapa lagi? 5 doang. Kan banyakan kucing berarti. Jadi udah terbiasa tuh tinggal bareng kucing begitu ya? Iya, udah biasa. Bahkan sampai kalau aku tidur, itu tuh kucing aku juga ikut. Jadi kayak aku tidur di kasur, dia juga ikut di samping aku gitu. Malah kucingnya ikut berdoa katanya? Bisa, tapi Om Bobby bener. Dia kalau dibilang suruh mijit. Iya, dia bisa Beneran? mijitin Mijit aku. bener, mijitin. Boleh buat kita satu saja. Suka pegel-pegel nih kadang-kadang kalau Dia pulang. udah ngerti gitu. Itu diarahkan, emang dilatih. Ya, diarahkan. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat juga kan di Ya. samping itu dia selalu nungguin. Tapi dia nggak pernah ngeganggu. Kalau sampai selesai baru dia. Oke, kenapa Silvana, apa yang membuat kamu akhirnya mau ngasih makan kucing-kucing itu? Kalau itu kan kucing yang di rumah. Kalau kucing yang di jalanan begitu nggak? Sama nggak? Iya, sama aku selalu ngasih makan kucing. Soalnya kayak aku tuh kalau misalkan ngelihat kucing kan suka tidurnya kayak di jalanan, terus makan makanan basi gitu kan. Jadi tuh aku kadang kayak kasihan. Dan kalau misalkan aku tuh nggak bawa makanan, itu tuh kalau aku nggak ngasih makannya nih, itu tuh hati aku langsung kayak mau nangis, terus merasa bersalah.
nggak tenang juga kayak gitu. Berkah Ramadan begini, itu sahabat Nabi ada sampai riwayat Nabi dijuluki Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Bapaknya kucing, saking cintanya sama kucing. Saking Pak Ustadz. cintanya sama kucing. Masya Allah. Tapi kalau misalkan kita sedekah sama kucing itu Pak Ustadz ya, Ya. kayak ngasih makan kucing, itu sebetulnya pahalanya seperti apa tuh Pak Ustadz? Sama nggak dengan kita membantu orang yang sedang kesulitan? Jadi Kak Bobi di dalam Al-Quran, sahabat, Iya Pak Ustadz. tetap ngaji dong, semangat, oke? Oke. Po Aisyah makan wajib. Cakep. Walaupun puasa harus tetap energik. Cakep. Ada tokek ketimbung batu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Ya, jadi Kak Bobi, Ya. kita lanjutkan, Silakan, sahabat Ustaz. ya, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Surat apa? Al-Anbiya. Ayat 107. Nah, disimak, jadi biar ngaji kita ada oleh-oleh ilmiahnya dan betul-betul tontonan membuahkan tuntunan. Amin. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jawab Allahnya kendor. Ya, oke. Di dalam Al-Quran di mana Allah Ta'ala ingatkan kaum bibi buat kita semua, wama dan tidaklah arsalna ka aku utus engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat sekalian alam. Jadi ya Kak Bobi, Nabi Muhammad diutus untuk menjadi kasih sayang buat alam. Alam di dalamnya bukan hanya manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Masya Allah. Gitu. Itu Pak. Jadi pahalanya juga jangan dianggap remeh kalau misalkan kita ngasih makan hewan ya Pak Ustadz ya. Iya. Atau kita menolong. Tapi Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Masya Allah. Harus ditiru nih, sahabat studio maupun di rumah, ada kucing tuh disayang, diperhatikan. Ada kucing, jangan digituin, kesian ya. Kucing juga kan lapar. Kita coba kalau datang ke rumah makan digituin, saya punya rumah makan kan nggak enak. Jadi kalau punya kucing harus disayang, maupun piaraan maupun kucing-kucing liar, karena mereka sungguhnya adalah sama-sama makhluk Allah. Oke, sekarang ada yang mau bertanya nggak? Mana? Ini kamu yang paling semangat nih. Aduh, silakan. Siapa salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sama Itik, bawa pepaya. Cakep. Ini saya yang cantik, boleh tanya ya? Boleh dong. Aduh, yang Si Soleh minum teh hangat. cakep. Boleh banget. Namanya siapa yang namanya? Marwah. Marwah, silakan Marwah. Kak Silvana, waktu kamu punya 20 kucing, hafal gak nama-namanya? Dikasih nama. Iya dikasih nama. Coba. Kalau itu aku udah lupa sedikit, tapi aku masih ada yang hafal. Masih ada apa? Coba siapa aja sebutin Jadi cepet. pertama ada Cemong, Cemong. Babon, Oh, Babon. terus habis itu Kitty, Simba, Belang, iya Belang, terus Ryan, Pipo, terus habis itu sama Manis, Hah? terus Lulu sama si Luwak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lu dong buat Silvana. Ini baru nih penyayang binatang sesungguhnya. Kalau Kak Bobi susah tuh, mesti dikasih KTP satu-satu kayaknya tuh. Baru bisa hafal. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Ini nih yang paling gesit nih tadi nih. Silakan. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama aku Mama Adrian. Makan jelly enak rasanya. Cakep. Ingin sekali hati bertanya. Cakep. Mama, banyak kucing kan bulunya pasti banyak kemana-mana ya, Ma. Cara membersihkannya gimana ya, Ma? Kalau kita dibiasakan mandi sebulan sekali semua kucing kita mandiin. Oh, kucingnya kirain Iya. mama sebulan sekali mandi. Lama amat. Sebulan sekali kita mandiin, kita rajin sisirin aja biar nggak rontok. Terus nah juga- kebetulan kita punya satu ruangan khusus kucing. Jadi nggak nyebar. semuanya kucing. Jadi untuk yang lantai bawah sama kita nggak difokusin buat kucing. Iya. Jadi lantai atas aja. Dikasih vitamin juga. Ya, jadi nggak biar supaya kayak- rontok. Oh gitu. Oke, tepuk tangan lagi boleh.
Jadi memang harus saling bekerja sama kompak ya, seisi rumah merawat kucing dari mulai bulu-bulunya yang rontok bagaimana, kasih vitamin, kasih makan. Oke, keren banget Silvana sama mamanya. Dan sahabat, nanti Silvana akan bernyanyi untuk kita semua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap berbagi ilmunya di Sodakoh Yuk. Bisa Yuk. Sahabat, Lebaran tinggal menghitung hari nih. Udah punya persiapan apa nih untuk Lebaran nanti? Para seleb kita juga punya persiapan nih untuk Lebaran. Yuk kita lihat. Ria Ricis juga udah persiapan nih untuk Lebaran. Ricis mengunjungi Tanah Abang untuk membelikan para pekerja di rumahnya baju baru. Tapi ternyata ya sahabat, yang dibeliin baju nggak cuma yang kerja untuk Ricis, tapi beberapa pengunjung yang kebetulan ada di sekitar Ricis juga ikutan dibeliin baju baru loh. Wah, dermawan banget ya sahabat. Barakallah, semoga rezekinya makin bertambah ya.
rasanya makan mie pangsit? Silvana suaranya enak bingit. Ya ampun. Ya Allah. Bagus, Ustaz, suaranya. Makan durian anget-anget. Cakep. Suaranya keren banget. Keren banget. Tepuk tangan boleh dong, sahabat. Biar makin adem lagi, kita dengerin tausiah dari Pak Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan. Dulu, Mama, Silvana. sama Silvana. Ya, sahabat. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, siap kita ngaji ya. Siap. Saya mau bacain hadis dulu nih, di mana Rasulullah memesankan sahabat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Adapun orang yang punya sifat belas kasihan, maka pasti Allah akan menyayangi kepadanya. Oleh karenanya Rasul memerintahkan irhamu man fil ardi. Sayangi oleh kamu hai Taufikur Rahman. Wahai para sahabat. Iya, Pak Ustadz. Juga sahabat di rumah, bantuin jawabnya. Iya, Pak Ustadz. Sayangi semua apa yang ada di muka bumi. Niscaya kata Nabi, kamu akan mendapatkan kasih sayang dari hamba-hambanya yang ada di langit. Ada cerita nih, ada cerita. Pak Ustadz? Mau dengerin nggak? Dengerin, Pak Ustadz. Ya Allah, ceritanya luar biasa sahabat. Jadi ada sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau di sekali waktu mimpi didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril sahabat. Kemudian ditanya, sekiranya besok Allah izinkan kamu masuk surga, tahu nggak dengan sebab amalan ibadah apa? Maka Nabi di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, mungkin karena aku orang yang pertama kali masuk Islam. Kata malaikat Jibril, bukan. Mungkin karena hafalan Quranku yang 30 juz. Juga bukan. Mungkin karena ibadahku yang kalau sudah ibadah malam itu Quran sampai 30 juz. Bukan. Bukan juga. Bukan. Mungkin karena ibadah hajiku. Bukan. Mungkin karena ibadah puasaku. Bukan. Ayo, mau tahu nggak dengan sebab apa? Apa tuh, Pak Ustadz? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu Pak Ustadz. Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo. Kepo aja, kepo banget. Kepo banget. Sius nih. Oke, ke pasar Minggu beli daun lontar. Tunggu sebentar. Iya. Jadi sahabat, ternyata kaget begitu apa yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Udah pas dah, aku nggak tahu dengan sebab apa. Apa jawabannya? Dengan sebab sekali waktu kamu melewati di negeri Irak, ada di mana cuaca lagi sangat dingin. Kamu melihat ada kucing yang sedang kedinginan. Nah, kemudian kamu melihat kucing kedinginan, kamu ambil. Kemudian setelah diambil, dimasukkan ke dalam mantelnya, ke dalam jaketnya. Dan kucing ini merasa nyaman, merasa betul-betul mendapatkan kehangatan. Dan begitu kamu lewati sudah tempat yang dimana cuaca dingin tersebut itu merasa nyaman, baru setelah itu kamu lepaskan dan kamu selamatkan itu kucing dengan sebab itu. Coba, dengan sebab sayang sama binatang. Nah, padahal kelihatannya remeh, tapi dengan sebab seperti ini menyebabkan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai begitu Kak Bobi. Masya Allah. Fadilah yang namanya menyayangi kepada binatang. Ini nggak hanya binatang kucing aja Kak Bobi. Iya, Pak. Hanya memang saat ini kita titik beratkan penekanan kepada binatang. Intinya semua di saat kamu sayang kepada makhluk di bumi, niscaya besok pun di saat kamu kembali ke hadapan Allah, makhluk yang ada di langit berebutan karena sayang kepada kamu. Masya Allah, alhamdulillah. Paham nggak? Paham nggak? Paham aja, paham banget. Paham banget. Makan lesen ampiku Sukabumi. Cakep. Mudah-mudahan juga sahabat di rumah bisa memahami. Cakep, alhamdulillah. Baik, sekarang saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya sama Pak Ustadz dulu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Gimana ya? Megang Oh, ya. minyak berasa anget. Cakep. Yang mau nanya banyak banget. Oh, bener. Ini dulu aja deh. Ya. Yang paling ujung nih. Ya, kayaknya sore banyak kan nih. Kayaknya Iya. sore banyak. Matanya seger banget deh. Iya. Kayak lampu bola matanya seger.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata. Ya. Silakan pantunnya. Anak panda naik delman. Cakep. Mau nanya biar tambah iman. Kalau kita telat kasih makan hewan, kita dosa nggak Pak Ustadz? Ya, jadi yang namanya kebutuhan jasmani untuk manusia pun juga binatang itu harus betul-betul kita pikirkan. Di saat kita sengaja-ngaja padahal makanan ada, ingat loh, ya seorang ahli ibadah bisa dalam cerita ya dalam kitab Riyadhus Shalihin masuk neraka. Kenapa? Karena menyimpan kucingnya dalam karung dan tidak diberikan makan. Wah, itu. Tapi seorang, mohon maaf, awalnya dia sebagai seorang pelacur bisa masuk surga karena memberikan minum kucing yang dahaga. Masya Allah. Tuh. Konteksnya kucing yang kita pelihara kali Pak Ustadz ya? Iya. Kita telat kasih makan kan? Iya. Kita aja kalau telat kasih makan pada miskol di perut nih. Apalagi kucing juga sama seperti itu. Ada lagi mau bertanya silakan? Saya. Nah, sebelah sini aja deh. Silahkan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati memang harum. Cakep. Mau bertanya nih Pak Ustadz biar lega di dalam Ya hati. Allah, lari-lari pagi-pagi. Cakep. Ibu berdiri jadi grogi. Lari-lari pagi-pagi. Capek. Gini Pak Ustadz. Silakan. Kucing kan suka suka naik di tempat meja makan. benar. Kadang suka, pokoknya petakilan ya Pak Ustadz ya. Ya. Kadang nggak sengaja juga suka kesenggol kaki gitu Pak Ustadz. Ya. Gimana tuh sikapnya Pak Ustadz? Baik ya. Sikapnya bagaimana? Ya Allah, baik sahabat. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau kita nggak sengaja, jelas nggak berdosa. Tapi kalau sengaja-ngaja, memang punten, kucing ambil alat baru dosa. Ya ingat loh tadi, seorang yang ahli ibadah saja bisa sebab nggak memberikan makan kepada kucing sampai akhirnya masuk ke jurang api nerakanya Allah. Nah kemudian untuk nanti tuh boleh juga tipsnya nih nanti ya, gimana biar tuh kucing di rumah nggak tadi tuh ya, biar betul-betul tahu aturan. Nah kan nanti insya Allah ilmunya dah boleh nanti kita tanya ke Bobi. Intinya secara hukum agama Ibu itu di saat kita nggak sengaja nggak dosa. Tapi mudah-mudahan nanti dapat ilmu lagi dari Silvana biar kucingnya nggak petikilan gitu kan. Iya. Cakep. Kalau gitu dari Silvana nih. Silvana ada yang mau tanya nggak sama Pak Ustadz? Ada. Nah, Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang hati rasanya jika Ustadz izinkan untuk bertanya. Masya Allah, silakan nak. Yang lagi itu aku tuh pernah ngeliat kucing ada yang luka di deket rumah aku. Nah itu tuh niatnya tuh aku pengen ambil alat-alatnya, obatnya. Ya. Terus aku balik lagi kan ke rumah buat ambil alatnya. Ya. Nah tapi pas aku balik lagi ke situ kucingnya udah nggak ada. Jadi aku kepikiran. Nah itu tuh dosa atau enggak? Bukan malah dosa itu nak. Jadi kata Nabi, niatul mar'i khairun min amalihi. Niat bila amal khairun min amalin bila niat. Niat seseorang lebih baik daripada dia mengerjakannya. Kamu udah niatul mar'i, niat seseorang. Bila amalin dia belum mengerjakan, tapi itu sudah menjadi nilai kebaikan buat kamu. Itu baru niat saja. Jadi bukan berdosa, bahkan mendapatkan fadilah pahala yang luar biasa. Itu. Amin. Allahumma amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Ada yang mau ditanya lagi? Mama mungkin, Mah. Ada yang mau ditanya nggak sama Pak Ustadz? Kalau Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz mau wabarakatuh. bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya kucing tuh kalau tetangga suka nggak seneng gimana ya Pak Ustadz? Saya ngadepinnya gitu. Apa saya mesti marah gitu? Kadang diudak-udak. Terus saya jadinya agak berantem juga sih. Tapi bukan kucing saya ya Pak Ustadz. Kucing
kampung. Gitu. Ya, jadi pemirsa, sahabat, ya Mama Mariati jelaskan bagaimana keutamaan menyayangi kepada binatang dan bagaimana tadi udah dijelaskan tuh seorang pelacur saja bisa masuk surga gara-gara menyayangi binatang, dan sampaikan saya termasuk orang yang cinta kepada binatang. Adapun memang bukan miliknya, ya tapi tetap di saat kita mempunyai makanan kita memberikan makanan kepada kucing tersebut. Jelaskan baik-baik ya. Nah, Betul, itu dia Pak Ustadz ya. Boleh Ya. tepuk tangan lagi? Nah, jadi kadang misalkan ibunya suka kucing, anaknya nggak suka, ataupun sebaliknya. Kadang ibunya, anaknya, keluarganya suka, tetangganya nggak suka. Tapi memang kita hidup untuk berdakwah Pak Ustadz ya. Betul. Menyampaikan kepada tetangga, kepada yang kurang pemahamannya, bahwa kita harus mencintai makhluk Allah. Ini berarti nggak cuma kucing kan Pak Ustadz, semua binatang. semua binatang tadi kan bersifat global, Betul. universal, rahmatan lil alamin. Baik itu tumbuhan, Iya. burung, dan Iya. lain sebagainya. Bagaimana Islam mengajarkan makhluk-makhluk Allah, itu manusia, untuk mencintai sama hewan tuh. Bagaimana cara Islam mengajarkan itu Pak Ustadz? Ya, Kak Bobi, Ya. terhadap tumbuhan, dia itu berzikir kepada Allah. Binatang berzikir. Semuanya ya, Ternyata Pak Ustadz, ya? keutamaannya buat kita yang cinta kepada yang namanya alam, besok pun di saat kita kembali ke hadapan Allah, mereka bisa mengangkat kesaksian untuk menyatakan ini orang baik. Ya, ini orang baik. Tempatnya adalah ke surganya Allah. Jadi memberikan kesaksian. Bukan di dunia. Besok di saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita semua tidak membeda-bedakan berbuat baik kepada alam ini. Betul. Artinya sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, Iya. yang diperbolehkan, kecuali binatang yang diharamkan ya Pak Ustadz. Kecuali binatang yang diharamkan dan juga mematikan. Dan mematikan. Seperti ular, harimau. Nah, Buaya tadi tuh, yang iya. buaya kedinginan nih. Wah, kalau kita selamatin kita dicaplok. Nah, hukumannya ada nggak Pak Ustadz nih dari agama ketika kita merusak lingkungan, misalkan nginjek tanaman secara sengaja, Ya. atau menyiksa binatang, membakar hutan mungkin ya, ada orang kan melakukan seperti itu. Itu hukuman yang nyatanya seperti apa tuh? Ya, dua macam. Yang dimana balasan dosanya dibayar kontan. Ninggalin sholat dosa. Tapi masih di pending. Tapi dua macam yang dibayar kontan. Ya. Satu, kata Nabi, ukukul walidain, durhaka sama kedua orang tua. Sahabat dengar ya? Ya, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Membuat kerusakan, kezoliman kepada alam. Jadi kepada manusia juga termasuk alam, termasuk dalamnya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Jadi dibayar kontan, nggak pakai nungguin meninggal dunia. Tuh, ngeri Kak Bobi. Iya ya, makanya ini yang disebut dengan itu makan ada ikan tenggiri. Apa tuh? Cakep. Nah kan, ngeri. Baik, Masya Allah, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Nanti kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana. Masih berbagi ilmu dan keberkahan di Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Bagaimana persiapan Lebaran di rumah Raffi Ahmad ya sahabat? Raffi dan keluarga lagi mempersiapkan foto keluarga spesial Lebaran. Sesi pemotretan ini jadi heboh banget dengan tingkah lucunya Cipung. Gemesin banget ya sahabat. Yang tambah bikin gemes, Cipung justru jadi pengarah gaya untuk papa mamanya. Yang namanya foto bareng bocah kecil emang menantang ya, gemes-gemes gimana gitu. Kalau sahabat, apa aja nih yang udah dipersiapkan untuk Lebaran nanti? Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Masya Allah. Sahabat. Iya, Bobi. Sahabat. Iya,
Alhamdulillah di segmen 2 tadi kita belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama makhluk hidup dan merawat lingkungan ya Pak Ustadz ya. Betul sekali Kak Bobi. Jangan sampai kita merusak apa yang sudah Allah berikan kepada kita atau titipkan kepada kita. Sekedar tambahan Kak Bobi. Jadi ingat, bukan yang mematikan seperti ular, serigala, kemudian tadi buaya, termasuk juga ada yang boleh dibunuh. Apa tuh Pak Ustadz? Tikus, cicak, itu boleh dibunuh. Yang nggak boleh dibunuh seperti katak, karena Nabi menyebutkan karena suaranya berisi tasbih. Tasbih ya. Gitu. Rokok. Kedengeran sama kita. Iya. Padahal di balik suaranya itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Silvana, kamu udah Masya Allah, tabarakallah ya, suaranya bagus, penyayang binatang juga, kucing khususnya ya. Pasti Mama bangga sama Silvana dan kita semua juga bangga sama Silvana. Ini bisa menjadi contoh bagaimana seseorang yang bisa menyayangi binatang dan juga bisa memaksimalkan bakatnya seperti itu. Ada motivasi nggak sih Silvana buat kita semua yang ada di sini? Kalau aku sih intinya ini ya, aku tuh cuma minta kayak biar disayang hewan peliharaannya, walaupun bukan peliharaan juga kayak hewan kucing liar atau misalkan hewan yang lain, itu tuh tetap disayang. Soalnya tuh pokoknya intinya jangan disakitin lah. Soalnya lagi tuh Silva pernah sering lihat kayak kucing cuman nyong-nyongan gitu minta makan di tempat makan, itu tuh ditendang, dipukul gitu. Jadi kadang Silva suka kayak mau nangis gitu rasanya. Keren banget Silvana, luar biasa. Motivasi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk sahabat-sahabat di rumah. Nah, sekarang Kak Bobi mau tanya nih sama adik-adiknya kali ya. Kayaknya tadi kan kelihatannya kan ada yang mungkin masih lemes, ada yang fokus gitu. Cuma pengen tahu apa kira-kira kesimpulan yang bisa diambil di episode kali dari tausiah, dari pengalaman Silvana. Apa yang bisa diambil kira-kira? Yang paling ujung tuh paling semangat kayaknya. Coba kita samperin yang paling ujung. Untuk membuktikan sama sahabat bahwa ini adik-adik dari SD Sumur Batu 06 tuh pinter-pinter ya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Silakan. Jadi Pak Ustadz, kita harus sayang sama hewan dan semua makhluk hidup. Terima kasih. Masya Allah, cakep sama-sama. Eki Bodas ngajak nyonya. Cakep. Dan ternyata sahabat-sahabat cerdas semuanya. Amin. Alhamdulillah. Singkat, padat, jelas. Iya. Ada lagi tuh, kalau misalkan itu. Kalau misalnya kita nggak lancar jawabnya, singkat, padat, burem. Kalau tadi jelas, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz boleh berdiri? Alhamdulillah nih, Pak Ustadz kita udah dapat banyak banget ilmu hari ini. Alhamdulillah. Khususnya merawat binatang, titipan Allah, ciptaan Allah. Betul juga sekali, merawat Bobi. lingkungan. Ya. Bisa mengajarkan cinta kasih juga kita sama makhluk hidup nih. Jadi bukan berarti bahwa itu bukan piaraan saya tuh. Oh nggak usah lah, nggak usah dikasih makan gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap disayangi. Tetap disayang. Kalau nggak ngelus minimal ya kita kasih makan lah. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita mau ngelus, kadang-kadang mungkin kotor atau apa. Minimal kita jangan menyakiti ya. Nggak boleh menyakiti seperti itu. Baik Pak Ustadz, sebelum kita menutup, ini kan kita udah belajar nih bagaimana cara menyayangi satu sama lain supaya semakin afdal. Boleh Pak Ustadz pimpin doa buat kita semua sahabat studio dan di rumah supaya semakin berkah. Silakan Pak Ustadz. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami. Amin. Wa siyamana, ibadah puasa kami. Amin. Wa qiyamana, ibadah bangun malam kami. Amin. Wa qiraatana, bacaan tadarus Quran kami. Amin. Wa ta'abbudana, dan ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah. Wa tammim taksirona, sempurnakanlah apabila terdapat kekurangan dalam ibadah kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wah, sahabat. Iya. Seru nggak hari ini? Dapat ilmu gimana cara merawat binatang, ya. Dapat ilmu bagaimana cara ketika kita nggak merawat binatang, tapi kita harus tetap menyayangi binatang. Dapat ilmu bagaimana cara mengetahui binatang mana yang boleh dipelihara atau tidak boleh dipelihara, yang boleh kita selamatkan atau tidak, yang mengancam kita tidak boleh. Ya. Terus juga apalagi ya, banyaklah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Khususnya saling menyayangi antar makhluk hidup, ciptaan Allah. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong?
Sebenarnya masih pengen ngobrol sih sama Silvana ya. Iya. Masih pengen banyak yang ditanyain gitu kan. Bagaimana kiat-kiat merawat kucing supaya nggak rontok, supaya dan lain sebagainya. Cuman waktunya udah habis, 1 jam udah berlalu. Begitu saja. Saking asiknya kita ngobrol, saking asiknya kita menimba ilmu. Nah, sahabat di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode Sodakoyu hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bertambah, banyak pengalaman bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Khususnya untuk sahabat semua yang memelihara hewan peliharaan, jangan disia-siakan, jangan dicuekin ya. Kesian banget tuh kalau dicuekin, nanti lapar, jangan dibiarin. Nah, kalau ketemu yang liar-liar di jalan, jangan disakitin. Kalau nggak ngerawat, minimal diperhatiin. Atau ditegur, cing sehat cing. Gitu. Tapi jangan lupa banyak orang, tadi disangka aneh, orang ngomong sama kucing katanya. Baik, mudah-mudahan semakin banyak berkah, semakin banyak ilmu. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai waktu berbuka tiba. Saya Bobby Maulana, Ustadz Taufikur Rahman, kemudian juga Mama Mariati, Silvana, dan segenap kru yang bertugas. Ucapan terima kasih juga untuk SD Sumur Batu 06. Tepuk tangan dulu. Pokoknya buat sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa bersedekah di bulan penuh kebaikan. Fastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Sodakoyu. Bisa yuk!